Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Torik. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kardiovaskular respiratory, yaitu daya tahan ini menyangkut kemampuan tubuh untuk menyerahkan darah yang mengandung O2 dan nutrisi jaringan tubuh yang aktif saat mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat-alat pengeluaran. Itu sendiri berhubungan dengan kekuatan dan tegangan jantung, kerja paru-paru, peredaran darah, dan metabolisme cadangan energi dalam menghadapi tekanan, yaitu latihan jasmani dan kerja. Kualitas daya tahan jantung dan paru-paru dinyatakan dengan VO2 max, yakni banyak oksigen dengan maksimal yang masuk dalam tubuh. Adapun pola latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung, saya mempunyai 3 latihan, yaitu yang pertama, gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan dan berlari. Dan yang kedua, gerakan kontinu ritme seperti bersepeda, jogging dengan kecepatan tertentu. Sifat gerakan aerobik yakni gerakan yang dilakukan dengan intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung. Latihannya seperti dengan kecepatan yang sedang, jadi tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat juga. Untuk meningkatkan kebugaran paru-paru dan jantung, maka frekuensi latihannya sebanyak 3-5 kali per minggu dengan intensitas 75% sampai 85% dari detak jantung normal dengan waktu untuk setiap latihan selama 20 menit sampai 60 menit tanpa berhenti. Latihan daya tahan dalam arti muscle endurance dan sirkulator respiratory endurance antara lain sebagai berikut. Di sini ada 2, yaitu yang pertama ada fartlek, kombinasi antara lari pelan dan lari cepat dan bervariasi tanpa melakukan istirahat. Dapat dilakukan di lapangan, sawah, ladang, dan daerah perbukitan. Dan yang kedua ada cross country, lari jarak jauh melintasi alam terbuka dengan kecepatan tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Latihan endurance pada umumnya cardiorespiratory endurance. Cardiorespiratory endurance yaitu latihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat. Jadi tidak terlalu lambat juga ya. Dan cukup lama. Contoh berlari, berenang, bersepeda. Daya tahan kardiovaskular merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani. Pengukuran yang paling objektif dilakukan dengan mengukur kemampuan pengambilan denyut jantung maksimal, yaitu VO2 max. Berikut ini jenis-jenis latihan yang meningkatkan daya tahan kardiovaskular kamu. Yang pertama ada jogging, yang kedua ada berjalan, yang ketiga bersepeda, yang keempat gerakan naik turun tangga, yang kelima berenang. Dan di sini saya juga akan menjelaskan contoh olahraga apa saja yang bisa memperkuat daya tahan kamu dan jantung kamu. Yang pertama ada lari. Lari adalah salah satu olahraga yang banyak menguras energi. Ketika Anda melakukan gerakan lari, maka jantung dan anggota tubuh dan Anda otomatis akan bergerak secara bersamaan. Jika Anda melakukan olahraga lari ini, maka tentu saja jantung dan sistem pernafasan Anda akan terlatih dan Anda dapat lebih mengatur nafas. Lakukan latihan ini dengan kecepatan sedang dan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kekuatan sedang itu antara 75% sampai 85% ya. Dan yang kedua ada renang. Selain lari, pilihan berikut adalah olahraga renang. Renang selain olahraga yang asik, juga olahraga yang menyehatkan. Renang memadukan sistem pernafasan dan gerakan tubuh agar seimbang.
Tidak sedikit olahraga dari cabang bukan renang menjadi renang sebagai latihan untuk meningkatkan fisik dan stamina mereka. Berenang juga dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh, terutama di bagian bahu, pinggul, dan sekitar leher. Anda hal yang bisa terjadi karena air memiliki resistem yang lebih tinggi daripada di udara. Bila ingin hasil yang lebih maksimal lagi, kombinasi berenang dengan asupan gizi dan nutrisi yang tepat. Jadi makannya harus dijaga juga ya, tidak sembarangan makan, dan nutrisinya harus dipilih dengan baik. Maka Anda bisa meraih tubuh impian yang Anda inginkan. Dan yang ketiga ada senam. Banyak orang beranggapan bahwa senam adalah olahraga paling mudah dan paling santai untuk dilakukan. Tapi jangan salah, jika Anda rutin melakukan senam dengan durasi yang lama dan variasi gerakannya berbeda-beda, maka senam juga dapat menjadi salah satu pilihan alternatif Anda untuk dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Selain itu, senam juga dapat Anda manfaatkan sebagai stretching yang kompleks agar otot di seluruh tubuh dapat bergerak aktif dan mengurangi resiko cedera. Jadi resiko cederanya pasti bakalan minim sekali kalau kita melakukan olahraga senam ini. Dan yang keempat ada gerakan skipping atau jumping. Jika Anda sedang malas keluar atau malas berenang, maka skipping atau jumping dapat menjadi pilihan alternatif bagi Anda yang memang suka di rumah. Skipping adalah skipper. Skipping ini dapat dengan mudah Anda temukan di toko-toko olahraga. Harganya pun tidak terlalu mahal dan banyak variasinya. Lakukan olahraga skipping ini dengan 20 lompatan dalam 6 kali set setiap harinya. Jadi 20 lompatan dalam 6 kali percobaan ya. Anda akan merasakan perubahan stamina dalam tubuh Anda jika melakukan skipping ini dengan rutin. Dan yang kelima ada olahraga bersepeda. Bersepeda juga tentu dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh Anda. Tentu stamina yang meningkat akan dapat diperoleh jika bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, sebesar 8 hingga sampai 5 km setiap harinya. Selain dapat meningkatkan stamina, bersepeda juga dapat menghilangkan stres. Stamina sangat penting dapat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rutin bersepeda, maka Anda tidak akan mudah merasa lelah untuk melakukan kerja dan aktivitas yang memerlukan tenaga yang lebih besar. Dan yang ketujuh ada long slow distance run. Pengertian long slow distance run sendiri adalah berlari dalam kecepatan yang sedang dan pastikan tubuh Anda dapat membakar lemak dengan optimal, mengurangi resiko cedera, dan dapat mengurangi rasa lelah. Long slow distance run juga dapat meningkatkan kerja jantung Anda dan juga membuat jantung Anda kuat. Jika jantung Anda kuat, maka dapat memompa darah dengan baik dan tubuh akan mendapatkan oksigen lebih banyak agar dapat mensuplai tenaga bagi otot Anda. Manfaat lain dari long slow distance run adalah meningkatkan pembakaran lemak dan juga meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh dari segala kerja dan aktivitas yang berat ataupun penyakit. Jadi long slow distance ini juga bermanfaat bagi tubuh kita ya. Jadi kalau sudah kuat dan kita maupun lari sejauh apapun, pasti kalau kita dari jantung kita sudah kuat, bakal banyak oksigen yang masuk dalam tubuh kita dan mengurangi lelah itu sendiri. Dan yang ke-8 ada olahraga berjalan. Berjalan adalah satu olahraga sederhana yang
yang kaya akan manfaat, hanya bermodal waktu saja. Anda juga sudah bisa lakukan olahraga ini, akan terasa besar manfaatnya jika olahraga jalan kaki ini dapat dilakukan secara rutin. Manfaat berjalan tidak hanya dapat meningkatkan stamina saja, tetapi juga membuat peredaran darah lancar, mengurangi stres akibat aktivitas kerja sehari-hari, agar Anda dapat memperoleh hasil yang baik dan optimal. Maka Anda dapat menambah kecepatan berjalan atau juga bisa menambah jarak tempuh Anda. Jadi gerakan berjalan ini hanya memerlukan waktu saja ya. Buat teman-teman yang belum bisa berolahraga berat seperti lari ataupun bersepeda dengan jarak yang jauh, mungkin teman-teman di rumah bisa melakukan olahraga berjalan ini. Mungkin dari jangka waktunya mungkin 20 menit sampai 60 menit mungkin, atau dengan jarak 3 sampai 4 kilo saja sudah cukup mungkin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kardiovaskular respiratory. Mungkin kalau ada yang bisa ditanyakan bisa komen di bawah. Dan jangan lupa kalian like video ini. Terima kasih, saya Jabar Thorik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.